Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Khotimatul Masruroh, NIM 23070180045. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Teman-teman bisa menyimak videonya beserta menyimak buku statistika yang ditulis oleh Fajri Ismail di halaman 376 pada poin analisis regresi sederhana. Masuk pada langkah keempat dari analisis regresi sederhana, yaitu uji linearitas dan signifikansi regresi Y terhadap X. Di dalam langkah 4 ini terdapat 15 langkah yang akan kita tempuh. Yang pertama itu dengan menentukan nilai kuadrat total. Nilai kuadrat total itu bisa kita dapat dari mana? Nilai kuadrat total itu bisa kita dapat dari nilai sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat, kita ingat kembali pada tabel sebelumnya, sigma Y kuadrat itu adalah 2634221. Jadi, nilai kuadrat total itu sama dengan 2634221. Yang selanjutnya, menentukan nilai regresi JK. Nilai regresi itu sama dengan sigma Y dikuadratkan dibagi dengan 6. Sigma Y dikuadratkan itu berarti 2807 kuadrat kita bagi dengan N. N-nya 30. Mendapatkan hasil 262641,63333. Kita bulatkan menjadi 262641,63. Langkah yang ketiga dengan menentukan nilai kuadrat regresi. Nah, bisa dilihat pada layar dan juga pada buku di halaman 379. Langsung saja kita masukkan nilainya. B itu nilainya kita dapat dari langkah 3 tadi. Nilai B itu adalah 0,33. Kemudian sigma XY itu 278581. Nah, sigma X-nya itu 2973, kemudian sigma Y-nya itu 2807, N-nya itu 30. Nah, kita terlebih dahulu menghitung sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N. Berarti kita hitung terlebih dahulu 2973 dikali 2807, kemudian dibagi 30, itu mendapatkan hasil 278173,7. Nah, nilai ini kita gunakan untuk mengurangi sigma XY. Sigma XY-nya tadi 278581. Maka 278581 dikurangi dengan 278173,7 itu mendapatkan hasil 407,2999999999. Kita kalikan dengan 0,33. Mendapatkan hasil 134,40899999. Kita bulatkan menjadi 134,409. Lanjut pada langkah keempat, menentukan harga kuadrat sisa atau JKS. JKS itu bisa kita dapatkan dengan cara JK total atau nilai kuadrat total kita kurangi dengan nilai regresi, kemudian kita kurangi lagi dengan nilai kuadrat regresi. Nilai kuadrat total kita dapatkan 263421, kemudian nilai regresinya kita dapat 262641,63. Selanjutnya nilai harga dari kuadrat sisanya itu 134,409, mendapatkan hasil 644961.
Yang kelima itu menghitung jumlah kuadrat kekeliruan atau JK-GALAT. Nah, dalam perhitungan jumlah kuadrat kekeliruan ini dipermudah dengan menggunakan tabel. Nah, cara menyusun tabelnya itu dengan mengurutkan data pada variabel X dan kemudian menghitung variabel dengan skor yang sama saja. Nah, variabel X ini kita urutkan dari data yang terkecil menuju nilai data yang terbesar. Nah, di sini kita peroleh X terkecilnya itu 80, kemudian 91, 93, 94, 95 sampai pada yang terbesar itu 113. Nah, itu variabel X-nya bisa dilihat pada tabel di kolom pertama. Kemudian di kolom kedua di situ ada K. K itu bisa kita gambarkan sebagai urutan keberapa data tersebut. Nah, seperti 80 itu K ke 1 karena 80 itu urutan pertama. Kemudian 91 itu K kedua karena terkecil kedua. Kemudian 93 itu K ketiga, 94 itu K keempat, dan selanjutnya sampai 113 itu menempati K ke-17. Kemudian pada kolom ketiga itu ada Y. Y-nya tetap sama. Kalau tadi X-nya variabel X itu 80 berarti Y-nya itu 87. Kemudian yang tadi X-nya 91, Y-nya 86 berarti juga tetap seperti itu. Kemudian kolom keempat itu ada Y kuadrat. Kolom kelima itu sigma Y. Nah, jumlah Y di sini, sigma Y di sini bukan merupakan jumlah keseluruhan Y pada tabel, melainkan jumlah Y pada nilai X yang sama, yang memiliki nilai X yang sama. Nah, seperti di situ ada sigma Y-nya dituliskan 186. 186 itu bisa kita lihat dari variabel X itu ada 91. 91 di situ ada 2. Nah, 91 yang pertama pada variabel X 91 yang pertama itu bisa dilihat pada variabel Y-nya itu memiliki nilai 86. Kemudian 91 yang kedua itu mempunyai nilai 100. Jadi jumlah dari Y tersebut itu adalah 186 seperti itu. Kemudian pada kolom selanjutnya itu ada sigma Y dikuadratkan. Nah, sigma Y tadi itu kan diperoleh 186. Jadi 186 kuadrat itu memperoleh hasil 34596. Seperti itu. Kemudian bergeser pada kolom ketujuh itu ada sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat di sini merupakan jumlah dari merupakan jumlah dari Y kuadrat. Bisa dilihat kembali pada Y kuadrat, di situ ada 7396, kemudian ada 1000. Nah, kita jumlahkan mendapatkan hasil 17396 seperti itu. Kemudian pada kolom JKG itu kita isi dengan menghitung terlebih dahulu JKG-nya. Nah, JKG kita peroleh dari mana? Dengan cara sigma Y kuadrat itu kita kurangi dengan sigma Y dikuadratkan yang dibagi dengan N. Kita ambil contoh yang sudah saya beri warna itu di antara warna baris warna biru, di antara dua baris warna biru itu ada baris yang saya beri warna. Di situ bisa dilihat sigma Y kuadratnya di situ sudah saya beri warna kuning, tulisannya warna merah. Di situ bisa dilihat sigma Y kuadratnya itu 16298. Kemudian sigma Y yang dikuadratkan itu diperoleh 32400. Nah, kemudian N di sini
tidak lagi 30, melainkan N di sini adalah variabel X yang sama itu ada berapa. Jika ada 2, ini kan 94-nya ada 2, berarti N-nya itu 2. Jika ada 3, 4, atau 5 lebih, maka ditulis sesuai dengan berapa variabel X yang sama, seperti itu. Jadi dari data tersebut diperoleh jumlahnya itu 98. Nah, kemudian sigma JK galatnya di situ diperoleh 477,34. Antara perhitungan saya dengan yang di buku berbeda. Jika di buku itu 377,33, sedangkan perhitungan saya itu 377,34, seperti itu. Langkah yang keenam, menghitung nilai kuadrat tuna cocok. Nilai kuadrat tuna cocok kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari harga kuadrat sisa dikurangi dengan nilai kuadrat kekeliruan. Harga kuadrat sisa kita peroleh 644,961, kemudian kuadrat sisanya kita peroleh tadi 477,34, menghasilkan 167,621. Kemudian yang ketujuh, menghitung nilai varian regresi. Nilai varian regresinya kita peroleh 134,409. Yang kedelapan, mencari varian residu S kuadrat rek. Nah, S kuadrat rek ini sama dengan RJKS. RJKS itu kita peroleh dari harga kuadrat sisa atau JKS yang dibagi dengan N-2. N-nya 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi harga kuadrat sisanya tadi 944,961 kita bagi dengan 28 mendapatkan hasil 23,034321428. Kita bulatkan menjadi 23,03. Yang kesembilan, menghitung varian tuna cocok atau S kuadrat TC. S kuadrat TC itu sama dengan RJKTC. Nah, RJKTC diperoleh dari mana? Dari JKTC per N-K. Nah, JKTC-nya itu 167,682 dibagi dengan N-nya 30, K-nya 17. 30 kurangi 17. Nah, kita peroleh hasil dari 167,682 dikurangi dengan 13 mendapatkan hasil 12,8939230076. Kita bulatkan menjadi 12,89. Menghitung varian kekeliruan. Varian kekeliruan bisa kita peroleh dari JKG atau JK galat tadi dibagi dengan K-2. JK galatnya kita peroleh 477,34 dibagi 15 memperoleh hasil 31,822666666. Kita bulatkan menjadi 31,82. Kemudian yang ke-11, langkah 11 menentukan nilai derajat kebebasan DK masing-masing dari sumber varian. Nah, di situ sudah tertera diperoleh DK totalnya itu sama dengan N sama dengan 30, DK rek A-nya itu sama dengan 1, kemudian DK rek BA-nya sama dengan 1, DK sisanya 28, DK tuna cocoknya itu 13, DK kekeliruannya itu
15. Selanjutnya yang ke-12 itu menghitung kelinearan persamaan regresi Y terhadap X dengan hipotesis sebagai berikut. Dengan hipotesisnya itu H0 sama dengan beta sama dengan alfa plus beta X. Kemudian H1-nya itu sama dengan beta tidak sama dengan alfa plus beta X. Nah, dari perhitungan maka perhitungan nilai F0 itu diperoleh dari F0 sama dengan RJKTC per RJKG. RJKTC-nya 12,89, RJKG-nya 31,82 sama dengan 0,41. Nah, maka dari sini kita dapat menentukan F-tabelnya di mana DK pembilangnya itu sama dengan N-K. N-K sama dengan 30 kurangi 17 itu mendapatkan hasil 13 dan DK penyebut itu sama dengan K-2 sama dengan 17 kurangi 12 mendapatkan hasil 15. Sehingga F-tabel 0,05 dengan DK pembilangnya 13 dan DK penyebutnya 15 itu F-tabelnya mendapatkan hasil 2,45. Bisa dibuktikan, sudah saya lampirkan pada bagian makalah, bisa dilihat. Nah, dari penentuan harga diperoleh F0 lebih kecil dari F-tabel. F0-nya itu tadi 0,41 lebih kecil dari 2,45. Sehingga H0-nya itu diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi Y terhadap X ini berbentuk garis linear. Masih pada langkah keempat, uji linearitas dan signifikansi regresi Y terhadap X. Masuk pada bagian ke-13, uji signifikansi regresi Y terhadap X dengan hipotesis H0 sama dengan beta sama dengan 0 dan H1 sama dengan beta tidak sama dengan 0. Nah, diperoleh F0-nya itu sama dengan 5,836. Kemudian pada bagian ke-14, membuat ringkasan dengan menggunakan tabel ANOVA regresi. Sudah disediakan tabel penolong ANOVA, terdapat kolom varian, kemudian kolom JK, kolom DK, kolom RJK, kolom F hitung, dan kolom F tabel dengan isian data seperti yang tertera pada buku dan juga pada video. Lanjut pada langkah ke-15, menentukan F tabel. Nah, menentukan F tabel ini dapat ditentukan dapat dilihat dari dimana DK pembilang itu sama dengan DK rek B per A sama dengan 1, kemudian DK penyebutnya itu sama dengan DK sisa itu sama dengan N-2 sama dengan N-nya 30 dikurangi 2 sama dengan 28, sehingga F tabel dengan DK pembilang sehingga F tabel 0,05 dengan DK pembilang 1 dan DK penyebut 28 itu mendapatkan hasil 4,20. Nah, dari penentuan harga diperoleh F0 ini lebih besar dari F tabel. Ya kan? 5,836 itu lebih besar dari 420, benar. Nah, sehingga H0 itu ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar ini berpengaruh terhadap keinginan berprestasi dan pengaruhnya itu bersifat linear. Masuk pada langkah kelima dari analisis regresi sederhana, yaitu uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Di sini terdapat 3 langkah di dalamnya. Yang pertama ada menghitung standar error, yang kedua menghitung dugaan untuk koefisien alfa dan beta, dan yang ketiga mencari statistik dengan uji T.
Yang pertama, menghitung standar error. Standar error ini sudah kita dapatkan pada saat tadi kita menghitung variansi residu atau S kuadrat track pada langkah ketiga poin ke-8, di mana di situ kita dapat 23,03. Jadi standar errornya itu sama dengan 23,03. Nah, lanjut yang kedua itu menghitung dugaan untuk koefisien alfa dan beta. Kita lihat rumusnya terlebih dahulu. S1 SI kuadrat itu sama dengan sigma X kuadrat per N dikali sigma X kecil kuadrat dikalikan dengan standar error. Nah, untuk mencari harga pada sigma X kecil kuadrat ini, yaitu dengan cara sigma X kuadrat, ingat di sini adalah sigma X-nya X besar, sigma X kuadrat besar, dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, sigma X kuadratnya itu 295,877, sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Sigma X-nya 2973 dikuadratkan dibagi 30. Nah, jadi itu mendapatkan hasil 295,877 dikurangi 294,624,3 mendapatkan hasil 1252,70. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita menghitung SI kuadratnya. Nah, SI kuadrat kita masukkan sigma X kuadratnya 295,877, kemudian N-nya 30, sigma X kecil kuadratnya itu sudah kita hitung barusan, itu 1252,70, kemudian standar errornya itu 23,03. Kita peroleh, kita hitung dulu sigma X kuadrat dibagi N dikali X, sigma X kuadrat itu kita dapatkan nilai sebesar 7,8730475506. Kita kalikan dengan standar errornya yaitu 23,03 mendapatkan nilai 181,31628509. Maka kita bulatkan itu menjadi 181,32. Yang selanjutnya itu 181,32 itu masih berupa SI kuadrat. Maka SI-nya itu sama dengan akar dari 181,32 yaitu 13,4655111501 sama dengan kita bulatkan menjadi 13,47. Yang selanjutnya SC kuadrat rumusnya yaitu standar error dibagi dengan sigma X kecil kuadrat. Nah, standar errornya 23,03 kita bagi dengan 1252,70 mendapatkan hasil 0,0183842899. Kita bulatkan menjadi 0,018. Ingat masih berupa SC kuadrat, maka SC-nya kita akar itu menjadi akar 0,018 sama dengan 0,13416400786. Kita bulatkan menjadi 0,134. Yang ketiga, mencari statistik dengan uji T. Terdapat dua langkah di dalamnya. Yang pertama, kita tentukan dulu hipotesis penelitian, yaitu H0 sama dengan minat belajar berpengaruh terhadap keinginan berprestasi. H1 sama dengan minat belajar tidak berpengaruh terhadap keinginan berprestasi. Maka kita dapatkan hipotesis statistiknya berupa H0 sama dengan beta sama dengan 0, H1 sama dengan beta tidak sama dengan 0. Langkah yang kedua, mencari signifikansi dari koefisien I dan Z dengan menggunakan uji T pada persamaan regresi Y sama dengan 61,35 sebagai koefisien A plus 0,33X
di mana 0,33 sebagai koefisien B. Maka TA sama dengan A per SI sama dengan 61,33 per 13,47 sama dengan diperoleh nilai 4,5530899205 dibulatkan menjadi 4,55. Kemudian TB sama dengan B per SC sama dengan 0,33 per 0,134 sama dengan 2,4626865671. Maka TB sama dengan 2,46. Nah, dalam menentukan T-tab atau T-tabelnya di mana DK sisa itu sama dengan 6 min 2, berarti 30 dikurangi 2 itu menjadi 28. Nah, sehingga T-tabelnya itu T-tabel 0,05 dengan DK sisanya 28 itu 0,05 kita tarik ke 28 mendapatkan nilai sebesar 2,048. Bisa dilihat pada halaman 426 buku Statistika Fajri Ismail. Nah, untuk TA itu kan lebih besar dari TB. TA-nya 4,55 itu lebih besar dari 2,048. Nah, sehingga H0 itu ditolak, yang berarti konstanta regresi itu signifikan. Nah, untuk TB itu lebih besar juga dari T-tabel. TB-nya 2,46 lebih besar dari T-tabelnya 2,048, atau dengan kata lain H0-nya juga ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar berpengaruh terhadap keinginan berprestasi dan pengaruhnya bersifat linear. Masuk pada langkah yang terakhir dari langkah analisis regresi sederhana, yaitu uji koefisien korelasi variabel X dan Y. Yang pertama kita uji dulu koefisien korelasi X dan Y dengan rumus RXY yang sudah tertera pada layar dan juga pada buku. Dengan nilai nilai N itu sama dengan 30, nilai sigma XY-nya 278581, nilai sigma X 2973, sigma Y 2807, kemudian sigma X 2973 sigma X dikuadratkannya 2973 kuadrat. Nah, dari perhitungan itu diperoleh perhitungan akhir berupa RXY sama dengan 12219 per 2964 2,5599603 sama dengan diperoleh 0,4147297457. Dibulatkan hasil akhirnya menjadi 0,41. Nah, pengujian hipotesis korelasi dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi T dengan cara mentransformasikan nilai R ke dalam T dengan menggunakan rumus T sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 per R kuadrat. R-nya itu 0,412, N-R berarti 30 dikurangi 2 dibagi akar 1 min 0,412 kuadrat. Mendapatkan hasil 2,40. Jadi, dalam menentukan T-tabelnya dengan DK sisa itu 28, sehingga T-tabelnya itu didapatkan hasil 2,048. Nah, untuk T hitung itu lebih besar dari T-tabel.
dihitung didapati 2,40, T-tabelnya didapat 2,048, sehingga H0-nya dapat dikatakan H0 itu ditolak, yang berarti bahwa korelasi variabel X terhadap Y adalah signifikan. Nah, ini berarti semakin tinggi minat belajar siswa, akan semakin tinggi pula keinginan berprestasi siswa. Kemudian yang kedua itu koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini merupakan koefisien yang menunjukkan seberapa besar variasi yang ditimbulkan oleh variabel Y. Nah, untuk menghitung koefisien determinasi ini adalah dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang kemudian dikalikan dengan 100%. Berdasarkan data di atas, dapat dicari koefisien determinasinya, yaitu RXY kuadrat dikalikan dengan 100%. Tadi sudah kita hitung bahwa RX-nya itu sama dengan 0,41. Jadi RXY kuadrat itu 0,1681. Kita kalikan dengan 100%, itu sama dengan 16,81%. Nah, koefisien ini memberikan informasi bahwa 16,81% ini variasi keinginan berprestasi siswa dapat dijelaskan oleh variabel minat belajar. Dengan kata lain, dengan mengontrol prediktor lain yang berkorelasi dengan variabel keinginan berprestasi, ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh minat belajar terhadap keinginan berprestasi ini sebesar 16,81%. Terima kasih.